Ketika Leslie sudah meninggal, mereka pun memutilasi tubuhnya dan menyemen bagian-bagian tubuhnya yang dimutilasi tadi dan membuangnya ke danau. Oke, pada bulan yang sama juga 20. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Pak Lupa. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, di video kali ini aku mau bahas tentang Paul Bernardo dan Carla Homolka, yaitu pasangan yang tampak sangat serasi dari fisiknya ini bagaikan boneka Ken dan Barbie. Ya enggak sih? Namun di balik tampilan mereka yang begitu sempurna, ada rahasia gelap antara mereka berdua. Mereka berdua telah bersekongkol untuk melakukan pembunuhan dan pemerkosaan yang sadis. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu ya. Aktifin juga lonceng di bawah. Di bawah. Paul Bernardo lahir pada 27 Agustus 1964. Ayahnya yang bernama Kenneth pada tahun 1975 tertangkap karena membelai seorang gadis dan melakukan pelecehan seksual. Dan dia juga tertangkap karena telah melakukan pelecehan seksual pada putrinya sendiri. Atas insiden ini, ibunya Bernardo jadi menutup diri dan sangat pendiam. Mereka tinggal di daerah Scarborough, Toronto. Namun dengan tekanan keluarga yang seperti ini, kebanyakan orang pasti sering murung, jadi pendiam, dan lain-lain. Tapi uniknya Paul ini di sekolah adalah anak yang sangat berprestasi, ramah, sopan santun, sehingga banyak orang yang menyukainya. Kepribadian ini terus berlanjut sampai dengan ketika dia berumur 16 tahun. Ibunya bilang ke Paul bahwa dia dikandung pada saat melakukan perselingkuhan dan dia merupakan anak yang tidak sah. Dari momen itu Paul kayak berubah banget sama ibunya ini. Paul pun lebih sering menghina ibunya kayak wanita jorok lah, pelat, dan lain-lain. Carla Homolka lahir pada 4 Mei 1970. Ayahnya bekerja sebagai penjual keliling. Ayahnya itu sering mabuk dan sering bertengkar dengan ibunya. Di samping percekcokan yang sering terjadi ini, Carla dan dua adiknya ya kayak saling menghibur diri gitu. Carla ini juga menderita sakit asma dan seringkali bolak-balik ke rumah sakit. Dan di sekolah Carla ini juga termasuk anak yang disukai teman-temannya dan juga guru-gurunya. Cuman dia terkenal dengan anak yang agak bossy gitu loh. Bossy itu kayak orang yang suka nyuruh-nyuruh, orang yang kayak berlagak seperti bos. Sampai dia sempat pernah melempar hamster temannya sendiri keluar dari jendela, yang berujung ya hamsternya mati. Akhirnya mereka berdua pun dipertemukan di sebuah acara di Toronto. Setelah bertemu pun mereka langsung melakukan hubungan intim. Dan dari hubungan intim itu mereka menyadari bahwa mereka itu kayak sama-sama memiliki kesamaan sadomasochisme, yaitu sejenis kelainan seksual yang penderitanya mengalami kepuasan tersendiri seperti kalau disakiti atau diperlakukan dengan kasar. Dan ini menjadikan mereka itu kayak lengket banget karena ya ini mereka merasa sama-sama punya kelainan tersebut. Oke, sebagai informasi tambahan aja, sebelum Paul ini bertemu Carla, Paul juga sudah beberapa kali melakukan pemerkosaan dan di sekitaran wilayah Scarborough. Dan setelah bertemu Carla pun tingkat kejahatannya tidak berubah, malahan semakin meningkat dan aksinya ini pun dibantu dengan Carla tersebut. Dan ini dia guys rincian kejahatan mereka dari Paul sebelum ketemu Carla sampai udah ketemu Carla. Gak ada informasi sih di sini yang mana-mana yang dibantu sama Carla. Intinya segini banyaknya guys. Terus dari sekian banyaknya kejahatan, kepolisian pun dan media sampai menjuluki mereka sebagai pemerkosa Scarborough. Dengan ciri-ciri ya suka menunggu korbannya turun dari bus dan memperkosanya dengan brutal dan kasar. Dan juga ada yang berujung dengan pembunuhan. Nah, Paul ini terus-menerus mengeluh sama Carla kayak, aduh yang gue perkosa gak ada yang perawan. Pada pertengahan 1990. Jadi Carla pun kayak ingin menyenangkan pasangannya ini. Jadi Carla pun merencanakan sesuatu. Jadi mungkin Carla ini tahu kalau adiknya masih perawan. Jadi Carla kayak ngasih obat penenang di makanan yang bakal dimakan sama adiknya ini. Adiknya yang
Setelah adiknya ini memakan makanan tersebut, adiknya ini seperti tenang dan pingsan. Jadi Paul pun melakukan aksinya. Dan dia mempernya. Oh ya, adiknya ini tadi tuh bernama Tammy. Pada bulan Desember 1990, mereka kembali membius Tammy lagi. Dan kali ini mereka menggunakan obat penenang hewan atau binatang. Carla mendapatkannya dari tempat dia bekerja. Dan entah gimana ceritanya, Carla ini tersedak dengan muntahnya sendiri. Dan ya berujung Carla meninggal. Dan entah gimana ceritanya si Paul dan si Carla ini berakting dan memberikan penjelasan kepada polisi. Sehingga polisi pun mengklarifikasi kejadian ini sebagai kecelakaan. Setelah itu kejahatan pun terus berlangsung sampai pada tanggal 15 Juni 1991. Paul menculik seorang gadis yang bernama Leslie Mahaffey yang berusia 14 tahun. Jadi Paul ini pun membawa Leslie itu ke rumahnya dan melakukan pelecehan seksual dengan kasar dan brutal. Dan Carla pun ikut serta dalam aksinya itu. Pada saat melakukan aksinya ini pun Carla merekam aksinya tersebut. Jadi karena takut ketahuan, mereka ini memberikan Leslie tadi dosis yang mematikan. Ketika Leslie sudah meninggal, mereka pun memutilasi tubuhnya dan menyemen bagian-bagian tubuhnya yang dimutilasi tadi dan membuangnya ke danau. Oke, pada bulan yang sama juga 29 Juni 1991, pasangan ini meresmikan pernikahan dengan mewah dan besar-besaran banget. Cuman ya itulah, kebusukan gak akan bertahan selama-lamanya. Pasti suatu hari akan terbongkar. Di hari yang sama saat pernikahan mereka itu juga, potongan badan Leslie yang dibuang mereka sebelumnya tadi ditemukan oleh pasangan suami istri yang sedang berkunjung ke danau tersebut dan melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Dan pihak polisi pun melakukan penyelidikan untuk menyelidiki siapa pelaku di balik kejadian tersebut. Akhirnya pada tahun 1993 polisi pun menemukan bukti dan menangkap pasangan gila ini. Pengadilan yang panjang pun berlangsung selama 2 tahun. Nah, dalam persidangan ini guys, si Carla itu kayak memainkan sebuah peran yang sebagai seorang istri yang diperlakukan dengan kasar, yang mendapatkan perlakuan kekerasan dalam rumah tangga. Dan dia juga bilang dia melakukan semua ini dengan terpaksa. Wanita ini, jadi Carla pun dikenakan hukuman penjara selama 12 tahun, sedangkan Paul Bernardo dikenakan hukuman penjara selama seumur hidup. Di lain hari, pengacara Paul ini memberikan bukti kepada polisi sebuah video yang berisi Carla tuh kayak seneng banget, kayak menikmati banget aksi kekejian mereka. Karena sudah terlambat, cuman karena hukumannya udah ditetapin dan semuanya udah terlambat, jadi Carla pun tidak mendapatkan efek apapun. Dan setelah Carla terbebas pun, Carla memulai kehidupan baru dan menikah lagi. Oke guys, itu dia ceritanya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, dan yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya, agar saya lebih semangat untuk menyampaikan atau memberitahu kalian informasi-informasi tentang misteri-misteri lainnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.